Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. Pertama dan yang utama sekali, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah berkat limpahan rahmat dan nikmat Allah yang sangat banyak kepada kita, terutama nikmat usia kita, nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat keimanan dan nikmat keislaman. Mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita mampu kita gunakan dalam rangka mempermantap persiapan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah contoh teladan yang baik, contoh teladan yang pantas, yang patut serta wajib kita ikuti. Tentunya bagi orang-orang yang sangat-sangat mendapatkan kebahagiaan di dunia, apalagi kebahagiaan di akhirat kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jemaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah, yang sangat kita hormati sama-sama Bapak pengurus musala, assalam, beserta jajarannya, bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jemaah tarawih, serta anak-anak kami yang sangat kami banggakan. Bapak dan ibu sidang jemaah tarawih yang dimuliakan Allah, sebelum masuk kepada santapan rohani atau ceramah Ramadan kita pada malam hari ini, izinkan kami menyampaikan permohonan maaf kepada bapak dan ibu, bahwa yang sebenarnya yang akan menyampaikan tausiah kita pada malam hari ini adalah Al-Ustadz Johar Muhyiddin. Namun beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tepatnya pada tanggal 13 April 2022. Bapak dan Ibu, jadi kami atas nama ahli waris atau mewakili dari keluarga. Kalau saya sendiri adalah adik dari istri beliau. Jadi menyampaikan permohonan maaf kepada bapak-bapak dan ibu jamaah musala assalam ini, ya. Mudah-mudahan kalau ada salah beliau, namun dalam kehidupan sehari-hari bapak dan ibu mungkin kok kato yang terlempet, mungkin tangan yang tajam, kaki yang terlentahkan, atau ada kata-kata yang kurang pas, mungkin ada yang memberatkan daripada almarhum. Kami mohon bisa dimaafkan, bapak maafkan bapak dan ibu, kakak ambu. Mudah-mudahan beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak membawa kesalahan kepada kita yang hidup ini. Sedikit sejarah atau kaget ya Bu ya. Sebenarnya beliau sehat-sehat saja, ya mungkin ajal. Jadi tanggal 12 itu jam 9 beliau akan pergi menikahkan orang. Jadi beliau mau mandi, masuk di kamar mandi. Kemudian kakak saya ini pergi sebentar ke pasar Lubuk Buaya untuk belanja. Jadi pulangnya dilihat nggak ada, suami nggak ada. Itu dilihat kunci terbuka, begitu tidak terkunci. Kalau pergi dan terkunci, tidak terkunci. Dilihat di kamar mandi beliau sudah dalam keadaan pingsan. Jadi jatuh di kamar mandi
akhirnya dibawa ke rumah Siti Rahmah. Ya, tidak ada bapak dan ibu tidak sadar lagi sampai jam 4 hari Minggunya. Hari Minggu jam 4, ya, tidak sadar, baru diketahui dan sudah dinyatakan beliau sudah menemui Khalidnya, kata dokter di sana. Jam 4 dini hari sebelum subuh hari Minggunya. Jadi bapak dan ibu, itulah sedikit. Jadi tidak ada sakitnya, tidak ada gitu ya. Mungkin sudah ajal beliau kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Baiklah bapak dan ibu sidang jemaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Malam ini ceramah itu tentang ibadah puasa Ramadan. Ya. Puasa Ramadan adalah puasa yang istimewa yang diberikan Allah kepada orang-orang yang beriman. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Semoga kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi bapak dan ibu yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan itu di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183 adalah orang-orang yang beriman saja. Orang-orang yang beriman yang dipanggil, belum dipanggil orang Islam atau Muslim, apalagi dipanggil untuk semua manusia. Tapi yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Kenapa Allah memanggil orang-orang yang beriman? Karena yang mampu melaksanakan ibadah puasa itu adalah orang-orang yang beriman. Kalau tidak orang yang beriman, tidak akan mampu melaksanakan ibadah puasa, Bapak. Kalau sekadar hanya menahan lapar dan haus siang hari, itu semua orang juga bisa. Tapi sasaran untuk mencapai orang-orang yang bertakwa itu tentu orang-orang yang beriman. Baru itu Bapak dan Ibu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan. Apa kata Rasulullah? Kam min sha'im laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Kata Rasulullah, betapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali hanya lapar dan haus saja. Jadi orang yang berpuasa yang hanya mendapatkan lapar dan haus saja, berarti dia tidak dapat mendapatkan apa yang dijanjikan Allah kepadanya, yaitu takwa di sisi Allah. Lalu kenapa Allah katakan harus takwa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisiku, kata Allah, adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu. Jadi itu dasarnya. Kenapa puasa itu mampu meningkatkan taraf manusia dari mukmin menjadi muttaqin. Setidak-tidaknya ada dua tingkatan manusia di sisi Allah yang dilampaui dari pelaksanaan ibadah puasa tadi, puasa Ramadan tadi. Kita cari Bapak dan Ibu, tingkatan di sisi Allah manusia itu ada 5. Yang pertama Muslim, yang kedua mukminin, yang ketiga mukhlisin, yang ketiga muhsinin,
yang keempat mukhlisin, dan yang kelima adalah muttaqin. Jadi dari mukminin ke muttaqin ada dua tingkatan manusia yang dilampauinya dengan pelaksanaan ibadah puasa. Yang pertama apa tadi? Muhsinin. Lalu apa yang dikatakan muhsinin itu? Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innallaha yarah. Apa yang dikatakan muhsinin? Orang-orang yang muhsin itu, orang-orang yang membaguskan itu, kata Rasulullah, yang dikatakan muhsinin, ihsan itu adalah orang yang beribadah kepada Allah seolah-olah dia melihat Allah. Nah, seolah-olah Bapak dan Ibu, seolah-olah dia melihat Allah. Fa illam takun tarahu wa innallaha yarah. Jika dia tidak melihat Allah, maka sesungguhnya pasti Allah melihatnya. Bu, kalau bertanya muka Ibu, berbeda tidak orang yang merasakan dirinya dilihat oleh Allah dengan orang yang tidak merasakan dirinya dilihat Allah dalam beribadah kepada Allah? Pasti beda. Ya Bu ya. Jangankan Allah yang melihat, atasan saja yang melihat kita. Ketika ada atasan, dia ada di depan kita, kita bekerja, pasti kita akan baik-baik bekerja. Kalau tidak ada atasan, nah sembarang awak lain. Kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu. Apalagi Allah. Jadi itulah yang muhsinin ihsan itu. Jadi orang yang beribadah seolah-olah dia melihat Allah, atau sesungguhnya dia merasakan Allah melihatnya, pasti dia akan beribadah kepada Allah dengan benar-benar bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang ketiga sudah sini. Kemudian mukhlisin adalah orang-orang yang ikhlas. Kuda banyak Bapak dan Ibu, orang yang ikhlas beribadah. Bagaimana kita tahu bahwa orang-orang itu beribadahnya ikhlas kepada Allah? Ini tidak ada, Bu. Tidak ada istilah empat puji dari orang. Kalau dia bekerja, kalau dia dipek orang Bapak dan Ibu, tidak ada. Dipuji orangnya tidak lama take dah. Biasa-biasa saja. Itu orang yang ikhlas. Tapi kalau orang yang tidak ikhlas beribadah kepada Allah, contoh Bapak dan Ibu, jadi kampung Ambon, Bu. Nah, misalnya dia jadi ketua RT, atau mungkin jadi RW atau lurah. Maklum saja Bapak dan Ibu, yang dikelolanya adalah masyarakat. Masyarakat banyak. Namanya masyarakat, ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang mencela, ada yang segala macam. Nah, ketika dia dicela, langsung dia tidak mau menerima. Bahkan kadang-kadang dia mau berhenti. Jadi apa yang dilakukannya itu? Kenapa? Karena dia tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak dan Ibu. Sebagai orang tua, kita ikhlas membesarkan anak kita. Banyak tantangan yang kita hadapi sekarang Bapak dan Ibu. Saya ini sudah lama Bapak dan Ibu, mungkin sekitar 7 tahun lagi pensiun. Jadi sudah lama berkecimpung menghadapi anak-anak kita. Saya sejak 95 Bapak dan Ibu sudah menjadi guru. Ya, jadi bagaimana asam garamnya menjadi membesarkan anak atau mendidik anak kita yang pada masa purba apa namanya itu? Pada masa ketika labil kondisi jiwanya. Kalau SMP kan labil ya Bu ya, belum lagi stabil lagi. Nah, itu harus kesabaran luar biasa. Kalau tidak ya berang-berang saya Bapak dan Ibu. Ya, kita mengajar dia begini marah kita. Ya. Kalau setiap hari kita dihadapi dengan kondisi yang semacam marah-marah, tidak kastro Bapak dan Ibu. Nah, tapi kita dengan senyuman yang menghadapi anak-anak kita, ya, dan gembira kita. Bahkan ketika kita menghadapi anak-anak yang luar biasa itu Allah tidak tanggung-tanggung memberikan imbalan kepada kita ketika kita ikhlas menghadapi mereka. Itulah salah satu contoh yang kita hadapi, ya, menghadapi anak-anak kita. Bapak dan Ibu mungkin sudah merasakan bagaimana menghadapi anak-anak kita sekarang. Yang sekarang, ya, kondisinya dengan zaman yang teknologi yang tinggi. Itu Bapak dan Ibu yang kita rasakan. Jadi harus ikhlas kita. Makanya tingkatan yang keempat adalah mukhlisin. Ada orang-orang yang ikhlas.
Baru yang kelima tingkatannya adalah muttaqin. Inilah yang dituju dari pelaksanaan ibadah puasa Ramadan. Jadi tidak tanggung Bapak dan Ibu. Di dalam pelaksanaan ibadah puasa Ramadan itu memang kita menjaga hal-hal yang akan merusak daripada ibadah puasa kita. Kita jago banget. Sekete Bapak dan Ibu. Makanya maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Allah ingatkan banyak dosa dari mulut Bapak dan Ibu. Dari perkataan, dari omongan-omongan. Maka orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, maka hendaklah dia berkata-kata baik. Auliyasmut, kata Rasulullah, kalau tidak bisa berkata-kata baik, maka lebih baik diam. Di surah An-Tawbah, di surah An-Nu'ah, itu lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Daripada kita berbicara, kita berkomunikasi tetapi menyakitkan perasaan saudara kita, menyakitkan perasaan tetangga kita, menyakitkan perasaan orang lain, lebih baik orang diam. Begitu betul agama kita mengajar bagaimana kita harus hubungan baik itu dilakukan. Karena tidak akan masuk surga seseorang kalau hablum minan nasnya tidak baik. Hebat banget hablum minallahnya, sholatnya, tahajudnya, puasanya, semuanya ibadahnya, tapi hablum minan nasnya tidak bagus, dia akan masuk. Jadi orang yang akan masuk surga itu hablum minan nas wa hablum minallah wa hablum minan nas, yang baik Bapak dan Ibu. Makanya di dalam bulan suci Ramadan itu semuanya, karena puasa itu kan imsak. Pada hakikatnya konsepnya kan imsak, menahan dari apa? Menahan diri dari hal-hal yang akan merusak daripada ibadah puasa kita. Beko kalau Bapak dan Ibu kita berpuasa tapi dinilai tidak berpuasa oleh Allah, kita capek-capek melaksanakan ibadah puasa. Oleh sebab itu, marilah kita jalan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Kita jaga semua anggota tubuh kita. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa orang yang berpuasa itu ada 3 tingkatannya, ada 3 kelompoknya. Ada yang disebut dengan orang puasa umum. Apa itu puasa umum? Adalah orang-orang yang hanya sekedar menahan lapar dan haus saja berpuasa. Satu. Yang kedua ada yang disebut dengan puasa khusus, yaitu orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa, menahan lapar dan haus di siang hari, dan dia juga menjaga panca inderanya dari hal-hal yang merusak daripada ibadah puasanya. Nah, di samping dia menahan lapar dan haus, seluruh panca inderanya dijaganya, matanya, telinganya, mulutnya, lidahnya, tangannya, kakinya, dia jaga betul-betul. Kemudian puasa puasa khusus di atas khusus. Nah, inilah yang diharapkan dari pelaksanaan ibadah puasa Ramadan sesuai dengan puasanya para nabi dan orang saleh. Apa itu? Adalah orang-orang yang berpuasa selain menahan lapar dan haus di siang hari, dia menjaga seluruh panca inderanya dari hal akan merusak daripada ibadah puasanya, dan hatinya selalu ingat kepada Allah. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun. Ya, artinya apa? Adalah orang-orang yang senantiasa menjaga, dia ingat selalu kepada Allah ketika berdiri, ketika duduk, dan ketika berbaring. Tidak ada posisi apapun selain hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdiri kita ingat Allah, duduk kita ingat Allah, tidur kita juga ingat Allah. Begitu Bapak dan Ibu. Itulah orang-orang yang diinginkan, dan itulah orang-orang yang akan mendapatkan daripada tinta takwa itu dalam kehidupan orang yang berpuasa. Bapak dan Ibu sidang jamaah kami yang muliakan Allah, tadi berbicara kepada Pak Rudi tadi, Rudi berapa yang kamu 20 menit saja. Jadi kamu cari dulu kan, beko tak lebih beko telah muluan Bapak dan Ibu. Baiklah Bapak dan Ibu, mungkin untuk malam hari ini mudah-mudahan kalau ini ada yang udah malam kedua atau malam tidak masalah, yang penting kita yakin melaksanakan ibadah puasa sesuai dengan ilmu kita. Itu saja Bapak dan Ibu, banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.